selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Ku mau memujimu, ku selalu puji. Amin. Ku mau menyembahmu, haleluya. Ku selalu Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, amin. Namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan. Sekali lagi kita katakan, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Amin. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Amin. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, katakan, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Amin. Ku mau memujimu, mari kita sama-sama bangkit berdiri, haleluya. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima pujian, pujian, kemuliaan hanya. Amin. Ku mau memujimu, ku selalu mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi mari kita menyembah Dia. Oh, 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 oh. Sebab Kau besar, ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Dia ajaib, saudara. Kalau saudara belum merasakan keajaibannya, perlu dipertanyakan. Tiada sekali lagi, sebab Kau besar, Tuhan. Ya, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin, amin, amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu haleluya, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti sorak-sorai bagi Dia, Allah kita yang besar. Haleluya. Amin, amin. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak. Kau sudah memimpin kami semua di tempat ini sampai memuji-muji tinggikan Kau. Kami siap menyanjung-nyanjung nama-Mu saja di tempat ini. Karena Engkau saja yang layak Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang siap memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Selamat pagi, salam. Silakan duduk saudara. Haleluya ya. Luar biasa kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan. Amin. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Sekali lagi. Amin. Engkau-lah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selama.
ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Amin. Oh, 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 haleluya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk amin. Engkau Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Oh saudara, luar biasa ya. Saya lihat saudara, hanya beberapa orang aja yang bertepuk tangan ya. Kayaknya ada kesusahan atau tidak, saya tidak tahu ya. Coba tepuk tangan dulu 1 menit untuk Tuhan Yesus. Nah gitu saudara ya. Ini anak remaja, jangan kalah semangat ya. Kita mau nyanyi lebih kenceng lagi. Tuhanku Maha Besar ya. Mari berdiri semua. Haleluya, berdiri semua. Tepuk tangan bagi dia ya. Jangan ada kepahitan. Amin. Hidupnya nanti susah sendiri. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala. Tepuk tangannya untuk Tuhan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari sama-sama serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha. Haleluya. Sama-sama katakan ya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup. Amin, 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 amin. Semua serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi. Yesus nama di atas segala nama. Tepuk tangan lebih meriah untuk Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, amin, amin. Haleluya. Haleluya, saudara ya. Luar biasa. Silakan duduk, saudara. Ya. Tepuk tangan itu buat Tuhan Yesus. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kau di hatiku, katakan kau di pikiranku Tuhan. Kau di pikiranku,
dan bawaku, katakan mendekat, mendekat, di mana Kau tinggal, katakan Kau Tuhan, Kau di hati, haleluya, amin. Kau di pikiranku dan bawaku mendekat, di mana Kau tinggal, ku perlu Kau Tuhan. Amin, amin. Jamah kami semua Tuhan di tempat ini ya Bapak. Amin. Ku perlu Kau, kami perlu Engkau Tuhan di hidupku. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Mengerti hatiku, mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Haleluya. Amin, haleluya. Katakan sekali lagi. Kau di pikiranku dan bawaku. Bawa kami semua Tuhan mendekat. Gimana Kau tinggal ya Bapak? Di mana? Kita mau berkata sekali lagi. Mari sama-sama bangkit berdiri saudara. Oh, sama-sama. Kau di hati, Kau di hatiku Tuhan, Kau di pikiran, amin, dan bawaku mendekat, amin, amin, amin. Di mana ya Tuhan Kau tinggal, ku perlu Kau. Mari yang perlu Tuhan, angkat tanganmu, katakan menjamah hatiku, menjamah hatiku, amin. Ku perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan di hidup. Hanya Engkau yang mengerti hatiku Tuhan. Tuhan, hanya Engkau Tuhan, ya Allah, Tuhan Yesus baik. Ku perlu Kau. Selanjutnya saya mengundang pembicara Bapak Pendeta Yefta. Waktu dan tempat saya serahkan beliau.
Engkau yang sangat mengasihi kami. Engkau yang sudah memelihara kami sepanjang minggu ini. Dan kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk beribadah. Suatu kesempatan yang berharga. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah bagi kami semua. Urapi hamba dan umat-Mu. Baik yang di gereja maupun yang ada di rumah-rumah ataupun di mana saja mereka berada. Kami percaya pujian kami Kau dengar, Kau terima bagaikan bau harum di hadapan-Mu. Dengan iman kami tahu karena itu yang Kau rindukan lebih dari nyanyian malaikat di surga. Karena kami jemaat milik kesayangan-Mu sendiri. Glory, haleluya. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria kami dari surga. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah kita selalu ingat. Baik saudara yang ada di gereja maupun yang ada dimanapun Anda sedang mengikuti ibadah ini. Saya serukan jemaat kasih satu, bagikan kepada satu orang ibadah raya GPT Logos ini. Itu cara kita untuk saudaraku menyebarkan firman. Begitu ya. Ayo 1 menit saudara buka HP, saudara bagikan kepada satu orang minimal. Mungkin bisa 5, mungkin bisa 10. Puji Tuhan. Ya, mari kita selalu ingat jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Mengapa sih kita perlu mendengarkan uraian khotbah firman Tuhan? Mari kita merenung sejenak sebelum saya masuk pada penjabaran firman Tuhan. Mengapa? Mari kita pikirkan, kita renungkan. Saudara, kalau saudara mendengar firman Tuhan itu solusi yang terbaik buat kesukaran hidup manusia. Karena itu Raja Daud berkata, jangan kamu minta nasihat orang fasik. Tapi orang yang kesukaannya firman Allah, yang merenungkan siang malam, dia seperti pohon yang tumbuh dekat sungai, dia berhasil dan sebagainya. Oh, menakjubkan bukan? Solusi yang terbaik adalah firman Allah. Mengapa kita mendengarkan khotbah yang berisikan firman? Bukan ilmu pengetahuan melulu. Bukan soal bisnis melulu. Mengapa saudara? Selanjutnya kita pikirkan. Sebab firman Tuhan itu sumber penghiburan saudara. Sumber sukacita kepuasan roh kita. Saudara dan saya tidak bisa pergi supermarket, pergi tempat-tempat hiburan, berlibur, santai di pantai, di gunung, untuk mengharapkan rohmu, rohanimu itu terhibur. Gak bisa. Jiwamu yang terhibur. Fisik kita istirahat tidur, itu yang terbantu. Tapi roh kita enggak. Roh kita itu habitnya, makanannya, kebutuhannya firman dan hadirat Allah. Gak ada lain. Firman dan roh El Kudus. Gak ada lain. Bukan acara, bukan duit, bukan teman. Itu untuk jiwa. Tapi roh kita dapat kekuatan, penghiburan, sukacita, kedamaian itu dari firman dan roh kudus. Jadi saudara lihat mengapa kita dengar khotbah yang berisi firman. Bahkan saudara, firman Tuhan itu
menjadi dorongan untuk saudara bertumbuh secara kedewasaan rohani. Kerohanian kita itu seperti perjalanan hidup kita. Dari kanak-kanak, dari bayi, kanak-kanak, terus tumbuh remaja, kaum muda, terus tumbuh dewasa, muda sampai dewasa tua. Ada 3 tahap, bayi, kanak-kanak, remaja, muda-mudi, kemudian jadi dewasa sepenuhnya sampai tua. Nah, pertumbuhan rohani ini karena firman. Karena itu Petrus berkata, biarlah kamu merindukan air susu yang murni, yaitu firman Allah. Begitu loh. Tentu banyak hal, saudara. Saudara lihat situasi dunia sekarang. Rupiah tembus berapa itu? Mau 17.000. Situasi dunia macam-macam, dari bencana, peperangan, penyakit, ya, perekonomian, kekacauan, cuaca yang ekstrim. Beberapa di luar negeri sampai mati ribuan karena panas. Firman Allah itu jaminan saudara dan saya akan dipelihara Tuhan di tengah krisis dunia akhir zaman. Ayatnya di mana Pak Pendeta? Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku, bukan cuma dengar. Ngerti lalu nurut, gimana mau nurut? Oh ngerti aja enggak kok. Karena itu perlu dikhotbahi. Itu sebab sikap hati kita harus rindu. Harus rendah hati, siapapun yang khotbah. Gak penting itu. Yang penting adalah firman. Jadi firman Tuhan itu jaminan untuk saudara dan saya akan dipelihara di masa-masa kesukaran di akhir zaman. Wahyu 3 ayat 10. Akhirnya, mengapa kita perlu dengar khotbah? Khususnya di gereja ya, gereja itu resmi. Jadi saudara dan saya harus ingat, ibadah pribadi tidak bisa digantikan dengan ibadah korporat bersama. Gak bisa. Itu sebab Yesus Kristus Tuhan kita menekankan, di mana ada 2-3 orang berhimpun dalam namaku, aku di tengah-tengah mereka. Gak usah pakai perasaan dulu. Pakai iman. Sebab itu kata Tuhan. Gak mungkin bohong. Aku di tengah-tengahmu. Nah, untuk apa? Ibadah itu hubungan. Kita dibukakan prioritas akses untuk bisa hubungan dengan Tuhan. Tadi pujian, penyembahan. Itu Tuhan mendengar suara kita. Tuhan itu kepingin loh. Kalau Tuhan mendengar suara malaikat, itu biasa. Akhir-akhir ini saudara ada gereja, kalau kebaktian, wah ekspresinya itu malaikat semua. Wah singernya pakai sayap-sayap. Buka di YouTube. Ekspresinya malaikat. Wah puji-pujiannya itu penuh seakan-akan ya kita itu jadi malaikat-malaikat. Memang kitab Wahyu berkata kepada malaikat sidang jemaat di Efesus itu gembala-gembala. Sebetulnya begitu. Kita jemaat dijaga, kita para hamba Tuhan dijaga minimal oleh 1 malaikat. Tapi di Afrika saudara, sampai yang dari berbagai negara itu datang apa? Dia ingin melihat sebuah kebaktian di mana kadang-kadang muncul nyanyian malaikat didengar audible. Wih keren banget itu. Sekarang AI, kecerdasan buatan bisa membuat puji-pujian musik aransemennya jempolan. Sampai ada pertanyaan, boleh enggak Pak Yefta itu dipakai untuk pujian di gereja? Robot yang buat, hebat bukan? Ke depan, saudara, diduga bahasa saya, pengangguran akan meningkat. Pengusaha mikir, aduh ngatur manusia itu rewel.
capek, mengeluh, berontak, sakit hati, macam-macam ya. Ngatur robot lebih gampang, lebih murah. Cuma masih punya rasa kemanusiaan. Kalau semua di PHK, dunia bisa huru hara ini. Tapi David Wilkerson mengingatkan, pegawai karyawan sehebat apapun menuntut, dia pasti kalah sama pengusaha. Itu nubuat. Gak bisa menang. Pengusaha akan cari celah-celah hukum untuk dia eksis. Nah, boleh direnungkan saja. Saudara, jadi malaikat itu begitu dengar. Namun saya beritahu, Tuhan kalau dengar suara malaikat biasa, nyanyian malaikat biasa. Tapi kalau dengar nyanyian saudara, sekalipun mungkin kurang sungguh-sungguh, Tuhan, saya ekspresikan saja. Tuhan gini, iya. Ayatnya ada kok. Cari di Kidung Agung. Aku ingin mendengar suaramu. Hai merpatiku, orang-orang berdosa yang sudah disucikan, diampuni, ada Roh Kudus. Bagaikan merpati di pemandangan Tuhan. Macam-macam gelarnya orang Kristen. Aku rindu mendengar suaramu. Jadi kalau kita nggak mau nyanyi, baik hati sampai mulut. Saudara, kita sedang menyedihkan Tuhan. Sementara kita di gereja. Jadi proaktif, nggak usah WL ngobrol itu nggak penting. Kalau kita nggak bisa menikmati pujian, bukan salah WL, bukan salah pemusik, bukan salah yang ngatur acara, yang ngatur gereja. Itu salah kita sendiri. Ada something wrong di hati kita yang harus kita benahi sendiri. Siapa mau benahi kalau nggak dirimu sendiri? Gitu saudara. Jadi Tuhan tadi saya bicara malaikat, minimal kita dijaga satu malaikat, bahkan bisa satu pasukan malaikat menjaga. Nah ini alasan untuk kita sebenarnya nggak perlu khawatir. Ya. Mengapa kita perlu mendengar khotbah firman Tuhan? Saudaraku, firman Tuhan itu adalah cara Anda menolong sesamamu. Menolong dengan duit, dengan beras, dengan diberi tumpangan dan lain sebagainya. Itu sudah bagus, bahkan sangat bagus. Saudara ngalah, ya, saudara mengampuni, tapi pertolongan yang terbesar kepada seseorang manusia di dunia ini adalah firman. Sebab Matius 4 ayat 4, bukan saja dari roti manusia boleh hidup. Kebutuhan hidup, roti yang digambarkan roti, sandang pangan, pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi dari tiap-tiap firman. Wow. Jadi kalau kita membagikan firman sampai orang itu tertolong. Saya masih ingat saudara, saya naik taksi dulu. Ya, saya tergerak. Roh Kudus, saya saksi enggak ini? Lalu saya saksi. Mengharukan, Bapak ini akhirnya percaya Tuhan. Ngomong begini, saudara. Pak Pendeta, saya ini tiap minggu nganter orang ke gereja besar di Surabaya. Tiap minggu. Taksinya ini mesti ada orang Kristen. Pak, gereja itu, oh ya. Tapi enggak ada yang pernah cerita seperti Pak Pendeta. Coba ya. Tiap minggu sekian tahun gak ada yang cerita tentang Yesus mengasihi, gak ada. Padahal mereka ini ke gereja. Tinggal bayar taksinya, keluar, beres. Jadi Bapak ini terharu. Kok Bapak, karena saya bilang gini Pak, bukan kebetulan loh. Saya naik taksi Bapak. Lalu saya cerita tentang Injil ini. Wah, mulai di argumen secara singkat cerita akhirnya dia ngerti. Mengharukan dia ngomong. Sekian tahun saya nganter orang Kristen ke gereja. Tapi nggak ada yang cerita seperti Bapak, nggak ada. Nah saudaraku, jadi pemberian terbaik bagi sesama kita
itulah firman. Sebab firman itu lebih dari roti. Manusia bukan hidup oleh roti saja, tapi oleh firman Allah yang keluar dari mulutnya Allah. Nah, ayo kita lihat pagi ini uraian firman tentang 3 hal yang terpenting dalam hidup manusia. Dalam hidup orang Kristen secara spesifik, secara khusus. Coba renungkan. Kalau saudara dan saya ditanya, apa yang terpenting menurutmu dalam hidup ini? Apa? Apa yang terpenting dalam hidup kita? Coba saudara, duit, harta, uang itu cuma kertas. Uang itu intinya masuk keluar, itu aja. Apa yang terpenting dalam hidup kita? Sahabat, keluarga, kesehatan, prestasi, hiburan, dan sebagainya. Ya, itu bisa saja dibilang penting bagi saya. Tapi ingat saudara, ada 3 hal yang terpenting yang Tuhan ingin beritahukan pagi hari ini. Mungkin saudara sudah ngerti, tapi coba renungi kembali dengan rendah hati. Yang pertama disebut Injil keselamatan. Ayo kita buka Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat 13. Surat Efesus pasal 1 ayat 13. Silakan pembaca firman bisa membacakan karena ada pahalanya membaca firman. Ya. Efesus 1 ayat 13. Ya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Haleluya. Jadi orang Kristen ini ada meterainya. Meterai itu tanda keabsahan, tanda kepemilikan, tanda legal, sah secara hukum. Iblis selalu niru cara Tuhan. Iblis itu tidak bisa menciptakan dari dirinya sendiri, nggak bisa. Tuhan jadi daging, dia nanti jadi manusia dalam antikris. Kan begitu. Tuhan memeteraikan umatnya, nanti iblis memeteraikan dengan angka 6. Ini masih jadi pembahasan sampai akhir zaman. Betul-betul dicap 66. Ataupun apa, sebab sudah banyak bentuk-bentuk 66 itu. Nah, tapi saudaraku, ayat ini berkata, kamu mendengar firman kebenaran. Kebenaran itu hanya dari Allah. Apa itu? Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, yaitu Kristus, kamu juga. Ketika kamu percaya, ketika kamu percaya, jadi begini, kita itu bisa percaya itu bentuknya enggak cuma di otak. Oh aku ngerti, oh Tuhan baik, ngerti, enggak. Sampai ke hati, sampai ke mulut, sampai membuat keputusan. Jadi pikiran, pengertian, oh aku ngerti, aku butuh keselamatan. Mungkin khotbahnya berapi-api atau ada lawatan di tengah pujian sampai ada orang berdosa itu nangis tersedih-sedih, itu perasaan. Pengertian dan perasaan hanya membantu. Yang menentukan seseorang selamat itu keputusannya. Jadi kalau dia nggak buat keputusan untuk mengaku sebagai orang berdosa yang membutuhkan juru selamat, lalu membuka hatinya sesuai Injil Tuhan yang menyelamatkan, lalu dia menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan,
Dia belum masuk surga. Dia belum dimeteraikan. Dia disebut simpatisan. Dia berada di depan pintu surga istilahnya, tapi belum masuk. Kalau sebuah konser, dia cuma dengar suaranya konser, tapi di depan pintu gerbang stadion ini dia nggak boleh masuk, ditutup. Karena dia nggak punya tiketnya. Gitu loh. Jadi saudara, hal terpenting pertama adalah Injil keselamatan. Artinya Injil itu kabar baik, kabar kesukaan, kabar sukacita, kabar yang amat baik. Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan, Kristus Juru Selamat di kota Daud di Bethlehem. Itu malaikat bersukacita. Ya, malaikat bersukacita. Lalu gembala itu mendengar. Lalu dia pergi ke Bethlehem dan menemukan Sang Juru Selamat. Saudara, ini hal yang terpenting. Apa sih lebih penting dari keselamatan? Apa? Saudara lihat, kalau jiwa seseorang terancam, apapun dia akan beri. Saya bersyukur kemurahan Tuhan. Enak-enak pujian hari Minggu. Ya, istri saya itu tiba-tiba tangannya keples, saudara. Stroke. Karena kolesterolnya tinggi, trigliseridnya tinggi, tensinya tinggi. Dokter bilang karena usia, karena ini macam-macam. Wah, untung saya itu kok tergerak ke belakang, singkatnya, waduh saya mau khotbah ya. Lalu saya suruh anak saya bawa ke UGD dulu agar diinfus. Karena kalau sampai terlambat lebih dari 3 jam, nanti jangan-jangan bisa stroke permanen. Singkat cerita saya berdoa, Tuhan saya minta, tolong Tuhan. Akhirnya pulih saudara sampai sekarang. Saya MRI kan, ada 3 penyumbatan. Lalu saya didorong untuk nanti masih saya bawa doa dan rencana untuk di DS akan di Profesor Terawan cara untuk brain wash, menyuci otak. Memang masih pro kontra. Nah, saudaraku, di situ waktu pertama kali di Polda sudah dibuka, Polda Surabaya. Jadi kalau saudara mau imunoterapi di situ ada. Ya, istri saya sudah tak imunkan terapi. Itu seperti vaksin begitu. Ya, dari darah kita. Buahnya penuh. Lalu diceritakan oleh Prof. Terawan ini, manfaat gini macam-macam, dia anak Tuhan toh. Terus ada, siapa yang mau tanya? Ada satu ibu saudara kanker, stadium 4. Ke Singapura, Malaysia, negara habis miliaran. Pertanyaan terakhir, dokter sembuhkan saya. Nangis dia, saudara. Kenapa? Karena intinya dia divonis ada harapan. Terawan bilang, saya tidak bisa menyembuhkan, Tuhan yang menyembuhkan. Tapi udah jelaskan proses nanti ini membantu banyak orang kanker. Saya petik, berapa saja dibayar kok. Mau 1 miliar, 2 miliar kalau dia punya duit. Yang repot kalau nggak punya duit. Biasanya anak Tuhan kalau enggak punya duit imannya malah muncul. Kakek duit imannya mendelep. Karena dia berharap pada kekayaannya. Itu logika saudara. Ya. Jadi saudara lihat penting bukan? Selamat itu penting. Padahal selamat dari penyakit. Sehat-sehatnya orang ya 1 kali mati toh. Persoalannya sesudah mati kemana? Ayo dibaca. Ibrani 9 ayat 27. Ini harus tahu dulu. Siapapun Anda. Sehebat apapun, sekaya apapun Anda. Sebaik apapun Anda. Ayat ini
takdir manusia yang sudah jatuh dalam dosa, keturunan Adam dan Hawa. Silakan. Ya, Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Nah, Dan sesudah itu dihakimi. yang dimaksud mati satu kali saja itu fisiknya. Mati sekali saja. Jadi ketika manusia itu tidak taat kepada Tuhan, hidupnya mengalami kematian, rohnya mengalami kematian, gak bisa kontak dengan Tuhan. Karena itu orang Kristen, anak Tuhan yang sudah lahir baru. Saudara, kita gak perlu didorong-dorong memuji. Walaupun dorongan itu boleh-boleh sah. Karena apa? Roh kita itu ngerti kok bisa akses ke Tuhan. Bisa bersekutu dengan Tuhan. Ini yang membuat orang Kristen hiburan dunia ini nomor sekian-sekian, tidak terlalu penting. Persekutuan dengan Tuhan, itu yang terpenting. Rohnya mati, gak bisa kontak. Jiwanya mati, artinya apa? Tadinya jiwanya itu tenang, gembira, sukacita Adam di Taman Eden. Sekarang mulai takut. Adam ketakutan. Adam, di mana engkau? Dia sembunyi di belukar takut. Khawatir, sedih, susah. Jiwanya itu dalam nuansa kematian. Tadi WL ngomong mukanya menyeramkan. Mukanya siapa bro? Apa karena rupiah melorot lalu jadi susah? Enggak ya. Nah. Jadi saudara lihat jiwanya sulit. Dihibur kembali lagi susah. Ditenangkan kembali lagi sedih. Karena memang akibat tidak taat firman Tuhan, jiwa manusia bukan cuma rohnya ngalami kematian. Karena itu Raja Salomo berkata hati yang gembira itu obat yang manjur. Betul itu. Prof. Terawan bilang begitu. Sudahlah seneng-seneng Cik. Seneng-seneng kok kamu. Jok mikir kue mati. Enggak. Oh gitu. Langsung seneng tadi saudara. Waduh sudah ada harapan nih. Jeglek. Betul? Apalagi kalau hartanya banyak. Apalagi kalau ini belum ini mikirin aduh mau mati. Orang kalau dirampok, saudara lihat. Harta atau nyawa. Pepen kabeh, ojo dipateni ya aku pepen kabeh kan gitu. Kalau ada orang paten nono aku, ojo dijokok duit sodo edan saudara. Gak waras itu. Jiwanya lebih murah dari hartanya, gak boleh. Harta lebih murah dari jiwa, amin. Amin. Waduh gak ada amin. Amin di hati, amin. Ayo beri kemuliaan bagi Tuhan dong. Ya betul itu, betul. Jadi soal keselamatan ini ingat saudara, itu perkara yang penting. Ayo dibaca lagi. Ada ayat yang saya enggak bacakan ya. Markus 8 ayat 36. Ayo coba semua buka Alkitab elektrik, Alkitab textbook. Saya harap saudara bawa Alkitab textbook. Sebab saya pikir begini, kalau saudara dan saya cuma Alkitab di HP. HP-mu itu kan masih campuran. Bisnis, campuran berita, ini berita itu. Padahal firman Allah itu harus dikhususkan. Tidak boleh dicampur-campur. Ya kalau Alkitab dicampur, nanti bab sekian halaman 1700 isinya bagaimana mencari duit yang banyak. Gak ada. Ya, tapi firman Allah ini khusus Alkitab, khusus firman Allah bicara tentang bisnis, keluarga, kesembuhan. Tapi intinya firman bukan dari pendapat manusia. Kan begitu. Ayo dibaca. Markus 8:36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Nah stop. Suruh mikir kita. Apa sih gunanya? Kamu andaikan ini. Kamu memiliki segenap dunia. Ini gunanya pendeta menjabarkan firman. Singkatnya, kalau semua ditulis detail. Bayangkan Alkitab kita bisa setebel kotaknya soundbass ini saudara. Sub ini. Bisa saudara semua bawa ke gereja. Aduh.
kasih textbook saja malas, orang seneng pakai HP. Wis. Nah ini kalau andai kata ditulis semua gedenya sekian, ditulis seluruhnya. Gedenya bisa seberapa? Karena itu apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Maksudnya apa sih? Gunanya apa? Coba ceritakan. Saya bisa jabarkan, bukan nambahin, jabarkan. Seseorang, siapapun dia, orang kaya, orang miskin, bodoh, pandai, siapa suku apapun, memperoleh seluruh dunia. Lebih jauh, apa bisa? Napoleon belum bisa, Mao Zedong belum bisa, Alexander the Great gak bisa. Siapa? Plato gak bisa. Siapa? Confucius gak bisa. Siapa lagi yang bisa menguasai seluruh dunia? Belum ada itu. Andaikan ada, ya lanjut. Tetapi ia kehilangan nyawanya. Tetapi yang gak selamat. Apa gunanya? Ini menohok hati manusia yang keduniawian ini loh. Yang dibutakan soal sorga, soal neraka kekal, sorga kekal. Sepertinya gak serius kok dipikirkan. Kita ini lebih serius mikirkan urusan kebutuhan di dunia, kesenangan di dunia, rasa aman di dunia. Kalau terganggu sedikit, kita ngomel-ngomel, kita sedih, kita frustasi. Padahal hidup di dunia ini saudara, kan sebentar. Sebentar loh, ingat. Nyanyian berkata, mung mampir ngombe. Sakwise ngombe, yang diparane poros derek kemana? Hidupmu ke alam baka. Lah kalau enggak selamat, konyol saudara. Pertanyaannya, apakah saudara sampai pagi ini yakin saudara selamat? Ketika sebuah konferensi besar, Watchman nih, seorang tokoh iman Kristen yang setia sampai mati, lidahnya dipotong, tangannya dipotong, kakinya dipotong, supaya tidak bisa khotbah. Bayangkan siksaannya itu. Karena dia jadi anak Tuhan. Dia rela, karena Tuhan sudah memberi keselamatan yang begitu besar. Dia pikir hidup di dunia cuma apa? Potong-potong karepmu wis. Sampai begitu. Siapa yang menguatkan? Firman dan Roh Kudus. Nah, dalam sebuah konferensi, Watchman tanya begini. Siapa yang sudah yakin masuk surga? Dari 1.000 orang lebih itu saudara. Tidak banyak yang angkat tangan. Jujur, siapa yang yakin masuk surga sungguh-sungguh? Dan apa alasanmu yakin? Tidak banyak. Masih banyak yang ragu tenan. Aku ini belum setia. Aku ini belum sungguh-sungguh bertobat. Aku ini belum jadi suci. Aku belum. Loh. Persoalannya, masuk surga itu memang hasil usahamu. Hasil perbuatanmu. Ini yang seringkali dikhawatirkan. Wah, jangan khotbah begitu. Loh, memang begitu itu kabarnya. Apa artinya Injil, kabar kesukaan? Kalau saudara dan saya supaya masuk surga, saudara suruh berjuang sendiri. Mana indahnya? Mana yang disebut hadiah? Mana yang artinya kasih Allah? Enggak ada di situ. Itu hanya pemberitahuan. Itu loh surga, jalan nono dewek ya. Padahal manusia ini lahir perocot, wis dosa. Loh kan konyol paham ini. Tapi sekedar masuk akal. Wah, kalau aku belum suci, nanti gimana aku bisa masuk surga? Loh ya benar, tapi pertanyaannya, sampai kapan kamu bisa suci? Sebab ayat berkata, tak seorang pun bisa menggenapi Taurat. Satu orang saja enggak bisa, termasuk Maria, Musa, Yesaya, siapa saja enggak ada. Gitu. Itu sebab Allah membuat kabar Injil, kabar kesukaan. Manusia, memang kamu gak sanggup. Tapi aku mengasihi kamu. Sebab kamu tak cipta menurut gambar dan rupaku.
Tidak menurut serafim, malaikat-malaikat, makhluk surga. Enggak. Hanya kamu kesayanganku, ciptaan yang mulia, lebih dari semua. Manusia tunggu, aku tak jilma jadi manusia, menggantikan dosamu. Itu baru Injil. Tapi karena kita mikir loh, keselamatan ya hasil perjuangan kita. Setelah diselamatkan saudara berjuang, nanti saya beritahu kalau waktu mengizinkan. Sebab ini kalau tidak diuraikan jelas, bahaya saudara. Sekarang berita di YouTube ini luar biasa. Ya, seperti tadi saya singgung malaikat, sampai kepingin dengar nyanyian malaikat, itu jadi fokus yang keliru. Hal-hal yang supranatural itu hanya menjadi peneguhan bahwa firman Allah ini benar. Tapi inti fokusnya bukan di malaikat. Di Yesus yang nebus itu loh. Itu Injil keselamatan. Baru kamu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kalau cuma mendengar nyanyian malaikat. Ingat loh. Setan bisa berubah jadi malaikat terang loh. Hati-hati. Yang penting ini fokusnya korban Kristus. Di atas korbanmu. Kupasrahkan hidupku. Maksudnya apa? Keselamatanku. Sederhana. Saking mulianya saudara. Saking luar biasanya. Ini karya Allah. Manusia nggak ikut apa-apa. Coba dibaca Efesus 2. Ayat 8 mulai. Sampai 10. Ayo dibaca dulu. Ini poin pertama ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh Sebab iman. karena kasih karunia artinya karena kebaikan, kemurahan, cinta kasihnya Allah yang besar. Yang tak bersyarat, yang gak bisa berubah. Saudara enggak kebaktian, Tuhan tetap cinta saudara. Saya beritahu. Saudara enggak kolektan, saudara melanggar firman, Yesus tetap cinta kamu. Dia enggak bisa berubah cintanya karena kamu enggak setia, karena kamu mundur, karena kamu ini. Enggak. Enggak akan berubah cintanya. Saudara yang rugi sendiri. Cintanya enggak berubah. Itu sebagian itu maksud kasih karunia. Ya, terus? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Sebab karena kasih karunia. Jadi kalau enggak Allah turun jadi manusia. Wah ini kalau diterangkan panjang lebar. Oh. Siapa yang jadi manusia itu? Firman. Firman dan macam-macam. Terlalu panjang nanti saya. Kalau Allah enggak jadi manusia menebus. Enggak ada harapan untuk selamat sudah. Binasa semua itu. Ya terus. Itu bukan hasil usahamu. Nah kan jelas ini. Terus. Tetapi pemberian Allah. Pemberian Allah. Kenapa kok diberi cuma-cuma? Karena saking maha sucinya, saking maha mahalnya. Saking gak mungkin standarnya. Hukum Taurat pun gak bisa menyelesaikan ini. Lah kok mau diperjuangkan sendiri nih loh. Maaf ya, kan goblok kita ini jadian. Tuhan mau beri hadiah, hadiahnya yang terbesar apa? Bukan rezeki saudara. Bukan sakit sembuh, itu kecil di mata Allah itu. Keselamatan ini loh. Ini yang gak bisa dicapai oleh siapapun dan tidak bisa diberikan oleh iblis. Dan tidak bisa diperjuangkan oleh usaha manusia yang paling serius, paling hebat. Gak bisa. Cornelius suka korban. Sembahyang jam 3 pagi bangun ibadah. Malaikat bilang, Cornelius doamu ya cuma dilihat, diperhatikan Allah. Kalau kamu mau selamat pergi ke Yope. Kamu ketemu Simon, Petrus. Dia akan beritahu kamu Injil keselamatan. Coba kurang apa ini? Agamanya nekek, serius, rendah hati, doanya kenceng, persembahannya gede-gedean. Gak selamat kok. Karena keselamatan itu hadiah. Bukan usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi ya kalau diberi paling enak apa? Diterima. Terus paling enak.
Masa begini, duduk dulu Pak. Kalau misalnya saudara dikasih orang sepeda motor, tiba-tiba sini ya, nyo, atau sini Mbak, sini Pak, ini ambilin sepeda motor NMAX. Waduh yang baru ya, enak banget gede. Terus saya harus nyicil berapa? Terus loh gak usah, ini hadiahku loh. Saya berjasa apa? Gak ada, aku cuma kasihan siapa kamu, tak kasih cuma-cuma ya. Oh dia orang kaya. Terus saudara gak bisa nerima, harga diriku nanti jatuh, ya, macam-macam. Atau saudara ngomong gini, wah aku masih mampu kok beli sendiri. Ini kan ya konyol ini, ngejak geger. Sikap yang betul apa? Terima kasih Pak, terima kasih, diterimai gawon mulai wong hadiah kok. Betul? Betul? Kan gitu caranya. Masa saudara ngotot, siapa? Saya janji nanti tak cicil. Loh, kalau dia ngomong mau kredit ya, itu boleh. Kalau dia ngomong ini hadiah cuma-cuma dari rasa cintaku, kasihanku, ambilin ya, rawat baik-baik ya. Saudara sikapnya cuma terima aja dengan bersyukur. Kan begitu. Jadi ibadah bukan untuk cari selamat supaya masuk surga dengan kita ibadah yang setia, bukan. Karena saudara namamu sudah tertulis di surga, maka saudara dengan setia didasari kasih dan iman dan pengharapan kepada Tuhan, saudara setia ibadah itu yang betul. Jangan ibadah dijadikan sarana supaya aku masuk surga. Bukan. Itu usahamu nanti. Bisa dibeli surga itu. Bagaimana yang tua-tua gak bisa ke gereja? Kalau persembahan kita yang menentukan ke surga, bagaimana yang miskin? Enggak, itu pemberian Allah yang hadiahnya. Ya, dilanjutkan Pak. Itu bukan hasil. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Nah, coba ini, bukan hasil pekerjaanmu apapun yang kamu usahakan, bukan. Terus? Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tujuannya, manusia itu kan sombong. Saudara baca Kejadian 11, Menara Babel. Sombong, Hawa. Sudah diberitahu kalau kamu makan buah ini kamu mati. Dia lebih percaya omongannya ular, iblis melalui ular ngomong. Kamu akan jadi seperti Allah. Bodoh enggak? Padahal manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Jadi enggak usah akan jadi Allah, kita ini sudah seperti Allah. Maksudnya Bapa, Putra, Roh Kudus. Satu esa tapi ada tiga pribadi. Bukan tiga bentuk. Nah tapi kita sama. Saudara satu, di dalam saudara ada roh, jiwa, tubuh. Cuma bedanya roh kita enggak sederajat dengan jiwa kita. Jiwa kita enggak sederajat dengan tubuh kita. Tapi kalau keesaannya Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus, ya itu setara semua. Nah, ini unik, ini misteri. Yang diimani bukan Allah kok tiga, ada berapa Allah? Itu pertanyaan orang matematika. Enggak bisa begitu untuk sang pencipta yang luhur mulia. Jangan masuk matematika, enggak ketemu. Tapi merenungi bagaimana Allah itu ya. Kayak apa sih Tuhan? Tuhan Allah. Terus Tuhan Allah menyatakan, aku Esa, Bapa, Putra, Roh Kudus. Cukup ya? Terima naik. Sederhana kok. Nah, supaya manusia ini tidak sombong karena Hawa sombong. Menara Babel sombong. Apalagi manusia rata-rata sombong semua. Sebab itu saya pernah ngomong. Kalau Kamis saya itu main keyboard. Saya itu kepingin trompet, saksofon. Saya punya saudara ya. Main sulit bukan cari pemain musik yang bagus itu sulit. Pinter main musik gak bisa nyembah. Nah itu problem lagi. Pinter nyembah main musiknya keliru-keliru. Repot ini. Lalu saya gini, wes aku tak main organ tunggal loh paling enak ya. Terus kamu itu cuma ekspresi. Pakai brass, cuma organ saya kan ekspresi.
Katanya pura-pura Pak Gembala. Natal kamu jadi Maria gak pura-pura? Kamu bener Maria enggak? Oh iya ya. Ayo kamu main jadi tentara Romawi pasca nyambui Yesus. Kamu memang tentara Romawi? Kan enggak, kamu itu mengekspresikan. Malu Pak. Kenapa malu? Masuk YouTube konco saya, kon iso main trompet. Malu, padahal gak iso. Saya bilang gini, orang yang pemalu itu sombong. Renungkan, sombong dia. Sandalku jelek, aku gak ke gereja. Waduh, bajuku gak gini, malu aku. Saudara, karena kita lebih ingin dinilai manusia ketimbang dinilai Tuhan, kan begitu intinya. Jadi saya kembali, supaya tidak ada seorang pun yang sombong, memanfaatkan waktu, berhenti saja di situ. Jadi, saudara lihat, kenapa kita itu ditebus, diberi hadiah keselamatan, karena terlalu mahal, gak bisa saudara. Gak bisa ada yang melakukan ini dari diri kita ataupun agama kita atau apa saja. Selain itu supaya jangan nanti sombong. Bayangkan saudara, dosa pertama di sorga itu kesombongan. Bukan perzinahan, bukan penipuan, bukan kemarahan, bukan kesombongan. Lucifer itu, dia ngajak sepertiga malaikat untuk berontak. Orang yang sombong pasti suka berontak. Orang yang rendah hati pasti suka nurut. Percayalah. Saya alami sendiri. Ketika ego kita mau sombong. Sono aja kita banyak berontak kita. Di rumah tangga, di gereja, di masyarakat. Ini enggak boleh kritis. Ya. Nah, jadi saudara, ini Injil keselamatan. Coba dibaca dulu. Ibrani 9 ayat tadi 27 toh. Manusia satu kali mati terus dihukum. Loh ngeri toh. Siapa yang bisa nolong? Mengapa ya? Kok ada Injil keselamatan? Ibrani 9 ayat 22. Coba dibaca. Ibrani 9 ayat 22. Ibrani 9 ayat 22. Ya. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Nah, ini kenapa ada korban? Binatang disembelih, darah ditumpahkan beribu-ribu di bait Allah, di tabernakel sampai bait Allah Salomo. Kenapa? Ini simbolis. Simbolis. Sebab itu kalau saudara baca di kitab Kejadian, ketika Adam berdosa, dia ambil daun-daunan ya untuk menutupi ketelanjangannya. Secara akal kan cukup ini. Tapi saudara baca, Adam buang. Aku sediakan pakaian bagimu dari kulit binatang. Kulit domba. Makanya Yesus disebut korbannya dia. Dari mula dunia. Yesus sudah nampak korban. Yang digambarkan seperti domba yang disembelih. Lalu di Paskah orang Israel. Tiap tanggal 14, tanggal 10 dikurung. 14 disembelih. Darahnya dilaburkan di pintu jenang. Supaya kematian kalau mau masuk rumah itu kelihatan tanda darah. Waduh selamat dia. Rahab dikasih benang merah. Kok enggak benang hijau? Enggak benang biru. Kok benang merah? Sampai sekarang kalau mau ngelayat kematian mobilnya dikasih benang merah kabeh. Dia apa cek selamat. Duh. Nah di situ. Coba dibaca. Hampir segala sesuatu disucikan, dilayakkan menurut hukum Taurat dengan darah ya. Dan tanpa pentumpahan darah tidak ada pengampunan. Coba itu. Mengapa Yesus harus tumpahkan darah di kayu salib? Dia menggantikan kematian akibat dosamu. Dosa harus membawa kematian. Dosa membawa kematian roh, tadi saya singgung. Rohnya nggak bisa komunikasi dengan Allah. Itu yang dialami Adam dan Hawa. Jiwanya mati. Lebih banyak sedih, takut, khawatir, susah. Tubuhnya lelah, capek, sakit, tua, mati. Pokoknya dosa selalu membawa maut. Rom 6:23. Upah dosa adalah maut. Ini yang gak bisa dijawab oleh dunia. Saudara. Yesus jawab, dia tumpahkan darahnya. Jadi kalau ada yang beranggapan orang Kristen, kenapa Tuhan kok tumpahkan darahnya Yesus buat apa?
Kapan? Loh, gak ada cara lain. Tanpa penumpahan darah, pengampunan tidak akan terwujud. Karena itu imam besar di tabernakel di bait Allah membawa darah binatang sampai ke tutup peti perjanjian supaya seluruh umat dapat pengampunan dosa. Tapi begitu mereka mati, saudara, tidak bisa masuk Firdaus, tidak bisa. Kecuali beberapa orang, Henok, Elia, yang diangkat hidup-hidup. Yang lain masuk di alam bersa dalam areal iblis. Tapi iblis tidak bisa apa-apa itu. Tapi dia belum masuk Firdaus, masih disekap karena Yesus belum tumpahkan darah. Ketika di kayu salib Yesus tumpahkan darah, dia bilang sudah genap. Nah, clear ini. Secara hukum sah. Darahnya diterima oleh Bapa di surga. Ini gambarannya begini. Terus Bapak, oke. Clear dosa manusia karena kamu, Yesus. Sang putra, itu julukan, dia firman. Firman Allah yang keluar jadi daging untuk jadi manusia itu menggantikan dosa kita. Ini kalau saya uraikan nanti panjang. Intinya di situ. Kalau tidak ada penumpahan darah manusia, Allah cuma ya sudah aku kasihan aja masuk surga semua. Kan bisa, wong dia yang berdaulat semua. Tapi enggak gitu caranya. Itu bertentangan dengan sifat hati Allah yang maha adil. Dosa harus dihukum. Konsekuen. Karena itu dia jadi manusia menanggung hukuman kita. Dia tumpahkan darahnya, darah yang maha kudus itu. Ini alasannya untuk selamat. Pegang ini. Ingat-ingat ini. Gak ada kebaikan saudara. Ketaatan saudara, kesetiaan saudara, korban saudara. Untuk kaitannya untuk masuk surga gak ada. Kaitannya untuk dapat pahala. Nah itu ada. Ini jangan dicampur aduk ini. Supaya kita itu gak ragu, gak bingung. Keselamatan kita ini hadiah terbesar. Ini saudara, hal yang terpenting pertama yang harus saudara ketahui. Injil keselamatanmu. Buktinya kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Hebat. Apa Tuhan nanti ingkar janji? Enggak loh saudara. Satu ayat lagi. Filipi 1 ayat 6. Nah nanti saya beralih kedua dengan cepat. Filipi 1 ayat yang ke-6. Ya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Aku yakin sepenuhnya. Ya. Yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Memulai pekerjaan yang baik. Apa pekerjaan yang baik? Keselamatan. Kalau saudara lihat konteksnya. Tuhan menyelamatkan orang-orang Kristen di Filipi. Bahkan kepala penjara pun dari orang berdosa, orang jahat, kafir diselamatkan. Nah, Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, ya, seluruh jemaat terus akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Akan meneruskan. Nah, ini kalau pelajaran keselamatan uraiannya panjang. Anugerah Tuhan ini bukan cuma diberikan saat saudara orang berdosa supaya jadi orang yang diselamatkan, tapi ketika saudara sudah diselamatkan, jatuh bangun, anugerahnya akan menopangmu. Itu yang dia tanggung jawab. Dia nggak pernah gagal. Oh keren banget. Ini mengagumkan. Dari sini kita bisa memuji Tuhan, Engkau Allah yang besar-besarnya di mana? Ini loh saudara, pengorbanannya ini. Jadi ini hal yang terpenting dalam hidup iman Kristen, dalam hidup manusia pada umumnya. Apa? Injil keselamatan. Kabar, hei manusia berdosa. Ayo percaya, terima juru selamat. Tuhan penebus dosamu. Gak ada cara lain. Surga itu ngomong begitu, bukan agama Kristen yang ngomong begitu. Surga yang ngomong begitu. Terimaan, kamu akan beroleh keselamatan yang kekal. Artinya
masuk surga yang enggak masuk neraka yang kekal. Soal kaya atau miskin di dunia itu soal di mata Tuhan sepele itu. Sukses ataupun gagal di mata Tuhan, alah gak ada arti. Di surga itu gak mikir begitu. Surga hanya mikir satu, manusia ini selamat enggak. Itu sebab ada ayat. Satu orang berdosa bertobat. Nah, kata bertobat di sini sering ditafsirkan itu usahamu. Ayo tobat-tobat jadi yang baik. Itu permukaannya. Kalau saudara lihat HP jangan lihat permukaannya. Di dalamnya ada mesin yang canggih. Jadi tobat siapa yang bisa nobatkan saudara? Kehendak bebasmu sendiri? No. Kalau kehendak bebas kita nggak dipengaruhi oleh firman, digugat, ditemplak oleh Roh Kudus, engkau nggak bisa loh bertobat dan percaya, nggak bisa. Nggak mungkin itu. Kalau mungkin ya nggak perlu Yesus disalib sampai mati tumpahkan darah. Ya cukup bertobat ayo. Ayo siapa yang bisa? Oh akhirnya sudah berdosa semua kok. Jangan lupa ya. Kehendak bebas manusia ini sudah rusak total. Ini persoalannya. Bukan setengah rusak loh. Sudah rusak total. Kalau bangunan saudara. Kalau saudara beli rumah. Seringkali dilihat kamar mandinya. Keramiknya mau diganti. Plafonnya jebol nggak salah. Tapi sebetulnya orang kalau beli rumah. Yang penting itu fondasinya dulu. Saudara mau upgrade. Kalau fondasinya kuat bisa. Saudara perbaiki dicat fondasinya retak miring. Repot saudara. Ya apa caranya mau perbaiki fondasi? Diambilkan semua, dirobohkan semua. Toh? Nah jadi saudaraku kita lihat dasar untuk keselamatan itu bukan bertobat dari usaha kita. Bukan. Kelihatannya begitu. Tapi sesungguhnya itu kemurahan Allah yang mempengaruhi saudara sedemikian rupa. Sampai hatimu itu leleh. Sampai jiwamu, rohmu menjerit, Tuhan ampuni aku. Aku serahkan hidupku, aku mau percaya, aku mau bersandar pada korban. Nah itu anugerah juga itu. Yesus mati untuk menyiapkan jalan ke surga. Roh Kudus bekerja untuk menyiapkan kehendak bebasmu bisa ngepro Tuhan gitu loh. Nangkem enggak ini? Kalau enggak, saudara jadi Kristen tahun masih berharap, aduh nanti aku layak enggak ya masuk surga. Ada keraguan-keraguan entah berapa persen. Apalagi kalau saudara sedang jatuh bangun. Apalagi kalau saudara karena tuntutan pekerjaan. Terus gak bisa setia ke gereja, gak bisa melayani. Waduh. Lalu pendetanya awas ya. Kamu tidak setia, awas kamu tersesat, terhilang, masuk neraka. Kamu aduh, ditakut-takuti, tambah bingung dia. Ya gitu. Loh nanti disalahgunakan, enggak. Orang yang betul-betul ngerti dan sadar keselamatan, untuk menyalahgunakan mungkin saja bisa, tapi kecil. Contohnya begini. Kalau saudara, tiba-tiba ada orang gini. Kenapa rumahmu kontrak? Iya Pak, saya enggak punya duit. Oh gitu. Ya wis. Kamu besok datang ke kantor saya ya. Atau ke pabrik saya ya. Oke. Setelah itu dia bukakan cek 10 triliun. Saya tanya, masa saudara tega? Kurang ajar sama dia, saudara pisu-pisui. Mau menghina saya ya, masa gitu? Wah saudara mungkin nyembah-nyembah. Terima kasih Pak. Pak ini sungguh ya, sungguh. Pergi sana, cairkan, tunggun. 10 triliun masuk di tabungan saudara. Saya khawatir saudara jadi gila. Tapi sopo sing arep ngono iku gak ono. Gak ono medit-medit saudara manusia ini. Tapi Tuhan melakukan itu. Gitu loh. Jadi terlalu besar kasih-Mu Bapa. Betul itu. Nah ini yang pertama. Waktu saya habis. Yang kedua aja. Yang kedua cepat. Dibaca. Matius 24 ayat 14.
Injil kerajaan. Nah ini ya. Baru terakhir Injil kemuliaan. Nah tapi waktu nggak nutut sampai di 2 aja. Matius 24 ayat 14. Ayo baca semua. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Injil kerajaan. Jadi ada Injil keselamatan, ada Injil kerajaan. Ya. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kalau Injil, baik Injil keselamatan sampai Injil kerajaan belum diberitakan ke seluruh dunia, Yesus nggak akan datang. Itu ayat itu. Apa sih Injil kerajaan? Begini saudara. Kalau Injil keselamatan ini saya buat istilah semoga bisa ditangkap. Kalau Injil keselamatan itu Tuhan ini ngomong begini. Oke, manusia kamu itu buat masalah. Adam, nenek moyangmu manusia Adam apa buat masalah. Aduh, kamu buat masalah. Kamu itu tak cipta khusus, tak cintai begitu rupa lebih dari semua ciptaan lain. Tapi faktanya kamu hancur dalam dosa. Oke. Aku selesaikan dosamu. Aku yang bayar semua. Aku yang menggantikan deritamu, siksaanmu, penyakitmu, hukumanmu. Karena kesucian keadilan Allah. Aku yang pikul ketika ia jadi manusia. Makanya di taman Getsemani dia ketakutan sampai netes keringatnya seperti darah. Itu gak main-main. Kita gak bisa membayangkan betapa takutnya Yesus saat itu. Untuk merekrut, mengambil alih seluruh dosa, penderitaan. Yang puncaknya maut. Yang ditangani iblis, Yesus selesaikan semua itu. Clear. Tidak perlu diragukan. Nah itu. Tapi kalau Injil kerajaan itu begini. Sejak semula, ini gak apa-apa ya. Ini ambilnya gak kelihatan. Sejak semula Allah itu bukan ingin menyelamatkan kita. Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Sebelum ada dosa Adam, taklukkan bumi ini ya. Kuasai dunia ini Adam. Loh belum ada dosa ini. Jadi bicara Injil kerajaan itu bicara rencana Allah yang kekal. Dia mau tinggal bersama manusia, dia mau ajak manusia jadi partnernya menguasai dunia sampai alam semesta, sampai surga. Itu ide awal. Bukan keselamatan. Keselamatan ini karena terjadi trouble masalah yang menghancurkan yaitu dosa. Terpaksa ditangani dulu. Kalau ini nggak ditangani rencana awal Allah nggak bisa jalan. Karena dosa itu mengerikan. Dosa itu menghancurkan manusia. Nah, Injil kerajaan intinya kamu itu lebih dari pemenang. Loh, gimana enggak disebut lebih dari pemenang? Ayo baca Rom 8 ayat 35. Ayat-ayatnya ini ya, Rom 8 ayat 35. Roma 8 ayat 35. Ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya, atau pedang. Ya, langsung ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu Perhatikan. Kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oleh Yesus. Maksudnya begini, saudara selamat dibayar Yesus. Saudara itu, orang Tionghoa bilang, nyantai. Ini bukan meremehkan anugerah loh. Saking mulianya anugerah itu harus disikapi dengan 2 sikap. Kita bersyukur, terima kasih santai. Dan kita serius setelah diselamatkan untuk mengejar Injil kemuliaan. Itu yang ketiga tadi. Itu lebih dari pemenang. Saudara enggak berbuat apa-apa toh. Untuk masuk surga, enggak. Allah yang buat semua di dalam anaknya. Clear. Nah sekarang setelah diselamatkan, Tuhan Allah bilang, ayo, jemaatku, anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, kita kembali ya,
pada rencana apa? Aku mau jadikan manusia umat pilihannya dalam konteks ini. Jemaatnya, kamu lebih dari pemenang. Mulai untuk menaklukkan dunia ini. Karena itu saudara baca Markus 8. Tanda-tanda ini, Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya loh. Intinya apa? Mengusir setan, menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Intinya Tuhan itu mau bawa kuasanya dalam hidup jemaatnya sementara di bumi. Nanti dilanjutkan di sorga. Dimulai di bumi. Makanya saudara lihat. Lukas 11. Kerajaan Allah ada di antara kamu. Kalau aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah. Kerajaan Allah datang kepadamu. Jadi kerajaan Allah itu kuasa ilahi. Kuasa ilahi itu bisa mengalir dalam 3. Kasih Tuhan itu kuasa ilahi yang memenangkan segala hal. Orang kalau dimenangkan dengan kasih, saya punya banyak kesaksian ceritain. Waktu gak izinkan. 2, hikmat. Hikmat ilahi itu kita lebih dari pemenang. Lebih dari orang cerdik, saudara. Hikmat. 3, baru kekuasaan supranatural. Nah, orang Kristen ini ada 3. Kuasa untuk mengatasi dosa dalam diri kita. Loh, gak ada kekuatan yang bisa mengalahkan dosa kecuali Roh Kudus. Bukan kemauan yang kuat, oh enggak. Makin saudara lawan dosa, makin kelihatan kelemahanmu. Tapi kalau dengan Roh Kudus, lain. Jadi mudah. Nah begitu ya. Bukan sempurna dulu, bukan. Mengalahkan masalah-masalah di bumi. Ini orang Kristen dengan imannya dia klaim janji Tuhan. Loh, memang seharusnya begitu. Itu namanya Injil Kerajaan. Kita ini bukan cuma disebut anak Allah, tapi anak raja. Bahkan satu kali kita jadi mempelainya raja. Kabar mempelai kan begitu. Kita mempelai perempuannya. Ini bicara, waduh, dimulai di bumi. Itu sebab Matius 6 Tuhan Yesus ngajar. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Dengan kata lain, orang Kristen ini punya power mempengaruhi. Bukan dipengaruhi. Mempengaruhi situasi di mana orang Kristen berada, dia mempengaruhi situasi. Di mana ada kebencian, di situ muncul kasih ilahi. Di mana ada ketakutan, kekhawatiran, di situ ada iman. Loh, harusnya orang Kristen begitu. Di mana ada kesusahan, di situ ada sukacita dari Tuhan. Harusnya gereja Tuhan, kita orang Kristen mencerminkan begitu. Sebab itu cocok, kamulah garam dunia. Kamulah terang dunia. Ini jabatan yang gak bisa dimiliki di luar Kristus. Tapi seringkali kita itu kayak pengemis. Minta-minta, aduh sedih Tuhan, kasihani aku. Itu bukan pemenang. Itu butuh anugerah. Tapi setelah diberi anugerah diangkat. Kamu itu pemenang. Hei, kamu tak ciptakan dari awal itu bukan untuk dosa. Dosa itu tak urusi selesai. Tak kembalikan pada rencana besarku ya. Kamu akan jadi penguasa di bumi ini. Nanti sampai kerajaan 1000 tahun ketika Yesus datang kembali. Makanya tadi Injil Kerajaan tidak akan harus diberitakan ke seluruh dunia. Kesudahan alam, kedatangan Yesus Kristus kembali ke bumi tidak akan terjadi sebelum Injil diberitakan seluruh dunia. Sebab nanti kalau sudah Yesus datang kembali kedua kali di bumi, dia akan membuat kerajaan 1000 tahun ini milenial sejati. Di mana budaya, kedamaian, semua sempurna di bumi sampai nanti di langit bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Nah itu yang nomor 3, gak usah saya uraikan. Injil kemuliaan.
Jadi Injil kerajaan ini singkatnya, saudara, kalau orang Kristen dalam kemiskinan dia punya hak untuk minta, ngeklaim Tuhan. Cukupi aku, harusnya begitu itu, harusnya. Dikasih kesempatan untuk diberkati, untuk jaya, berkemenangan, untuk sehat, untuk sukses. Bukan untuk sombong, supaya kita jadi terang. Kalau kita diberkati bisa bagi-bagi orang lain gitu. Wih, seperti di kitab Kejadian, Raja Abimelek ngomong gini sama Ishak. Wis kita koncoane, saya lihat kamu itu tuh tak rebut sumurmu, kamu ngalah. Kamu gali sumur lagi, ketemu sumber air. Tak rebut lagi, kamu ngalah. Kamu gali sumur, ketemu air. Suwe-suwe raja kafir ini takut sendiri. Kamu itu istimewa ya. Kamu itu disertai Tuhan. Wis koncoan. Loh, coba jadi berkat luar biasa itu. Yusuf ya begitu. Daniel ya begitu. Paulus ya begitu. Sampai Felix mau jadi pembesar Israel, pembesar Romawi, mau jadi Kristen gara-gara Paulus. Nah ini yang kita nggak boleh lupa, ini penting. Bukan cuma selamat terus setia menderita, enggak loh. Kita ini Injil kerajaan sampai nanti Injil kemuliaan itu. Ya, ayo dibaca ayat penutup, pemain musik naik ke atas. 2 Korintus 3. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 17 sampai ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 17 dan 18. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya. Dan 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang lebih besar, kemuliaan yang lebih besar. Gak bisa dibayangkan, itu Injil kemuliaan. Ini yang menanti kita. Kalau saudara dan saya suruh korban, suruh setia, suruh ibadah, upahnya nggak sebanding dengan ibadahmu, kesetiaanmu, korbanmu belum apa-apa. Diberi kemuliaan yang tiada tara. Berapa sih korban kita? Berapa sih jarak jauh? Ibadah 3-4 jam misalnya, pelayanan. Apa sih artinya itu dibanding kemuliaan nanti? Ya, kiranya Roh Kudus tolong kita untuk memahami 3 hal yang penting dalam hidup ini. Injil keselamatan, Injil kerajaan, Injil kemuliaan. Sudah saya jelaskan secara singkat karena waktu gak mengizinkan. Mari jemaat kita berdiri bersama-sama. Kita tundukkan kepala aja. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah kami semua digerakkan untuk lebih setia, lebih berserah, lebih percaya, lebih sungguh-sungguh beribadah dan melayani Tuhan. Karena di dalam Tuhan Yesus kami menerima keselamatan yang begitu besar. Kami menerima kemenangan yang tiada tarah. Kami menerima kemuliaan yang sempurna selama-lamanya. Meteraikan firman-Mu supaya jemaat-Mu tidak ragu lagi. Supaya jemaat-Mu tidak hitung-hitungan ibadah dan mengikut Tuhan. Supaya kami tidak berontak, tidak rewel. Supaya kami tekun terus mengikut Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, beriman kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada jawaban semuanya. Glory, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami simpan firman-Mu di hati kami. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Mengucapkan terima kasih atas nama Ibu Gembala kepada Bapak Pendeta Jefta yang sudah melayani kita dengan begitu luar biasanya.
Seberapa banyak yang boleh pada siang hari ini dilawat firman Tuhan. Haleluya, angkat tanganmu. Semua ya, puji Tuhan ya. Kita bukan saja sebagai pendengar, tetapi kita melakukan firman Tuhan. Mari persembahan dijalankan, haleluya. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Amin. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Dalam namanya Yesus keluar. Yesus kita luar biasa. Haleluya. Allah itu baik. Allah yang sudah memberi, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan. Amin. Menyatakan kebaikannya Pak. Haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah. Kapan? Dulu, sekarang. Amin. Forever. Kekal. Amin. Ya. Dalam namanya Yesus keluar. Sekali lagi, kasih setianya. Amin. Haleluya. Kasih selanjutnya saya mengundang kembali Bapak Pendeta Yepta. Kuasa dalam namanya, katakan Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa. Semua pujikan. Yesusku luar biasa. Tuhan memberkati persembahan saudara dengan berkat di bumi dan pahala di surga. Mari kita lebih setia dalam acara ada gereja di tempat ini. Mari kita bantu doa, baik yang susah, yang sakit, yang lemah, supaya dapat kemenangan. Nah, secara khusus kita doakan Bapak Michael yang besok akan pasang ring di Singapura. Ya, mengalami gangguan, perlu dioperasi supaya jantungnya lebih baik. Mari kita sehati bawa di dalam doa. Bapa di surga yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh persekutuan Roh Kudus, kami meminta Bapa demi anugerah-Mu yang besar. Selamatkan kesehatan dari Bapak Michael. Di dalam kuasa penebusan-Mu, darah-Mu memulihkan dengan banyak cara. Mujizat yang adikodrati sampai melalui perawatan medis pun. Engkau yang memberi hikmat kepada dokter. Engkau yang
menyempurnakan proses operasi besok. Engkau yang memberkati obat-obatan, bagikan 5 ketur roti 2 ikan. Terjadi mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa penyumbatan, gangguan di jantung Bapak Michael, oleh kuasa juru selamatmu Bapak Michael, engkau dijamah, dipulihkan, sehat kembali untuk menyaksikan perbuatan Tuhan yang besar. Tuhan menyertai besok rencana Tuhan, proses semua itu hamba mohon campur tangan ilahi di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan mendengar dan mengasihani anakmu Michael ini. Jemaat yang dicintai Tuhan, pulanglah dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau, Tuhan meneguhkan iman pengharapan kasih-Mu. Tuhan memberkati rohani jasmani hari ini, esok, sampai Kristus datang kembali. Dalam anugerahnya yang sempurna, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat ulang, sampai jumpa kembali.